Salam sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, yang memelihara hati, akal, dan pikiran serta perasaan kami manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukan kami agar boleh melaksanakan hidup ini sesuai dengan kebenaran firman-Mu itu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Filipi 3 ayat 13 dan 14 yang berbunyi demikian. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah berlari untuk tujuan peroleh panggilan surgawi. Selaku umat manusia, secara pribadi yang adalah bagian dari keluarga, yang adalah ciptaan, dan Dialah yang memeliharakan kita seutuhnya, karena Dia sang pemilik atas hidup dan mati kita umatnya ini. Ada kalanya di dalam kita menjalani kehidupan kita di kolong langit ini merasa bahwa persoalan maupun pergumulan hidup yang bagaikan raksasa besarnya itu yang terjadi di masa lalu seakan-akan terus mengejar, menghadang, membayang-bayangi kita untuk maju meninggalkan atau melupakan semuanya yang sudah berlalu itu. Kita sering melihat dalam dasa titah atau 10 perintah Tuhan Allah Bapa kita yang berfungsi sekarang ini dan ke masa depan kita adalah sebagai cermin atau sebagai petunjuk kehidupan kita ke masa depan. Bagi kita umatnya ini yang perlu untuk kita dalami adalah bahwa kesalahan demi kesalahan yang di masa lalu kita itu yang sering terlihat begitu menjulang tinggi, hendak menelan kita dengan rasa bersalah atau malu. Janganlah itu menjadi hal yang menghalangi kita untuk berjalan dalam iman hanya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Rasul Paulus mengerti betul bagaimana masa lalu kita itu mempunyai potensi untuk melemahkan diri kita. Oleh sebab itu, selama bertahun-tahun ia pernah mencoba hidup tanpa Kristus sama sekali, bahkan menganiaya umat beriman percaya kepada Kristus, sampai membunuhnya. Penyesalan akan masa lalu bisa saja dan dapat melemahkan diri kita, umatnya ini. Akan tetapi Rasul Paulus menemukan keindahan dan kekuatan di dalam hubungannya dengan Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita umat manusia ini, sehingga ia terdorong untuk melepaskan hidup lamanya itu. Ia pun terbebas untuk memandang ke depan dan tidak lagi menoleh ke belakang dalam ketakutan atau penyesalan lagi. Ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan. Penebusan kita dari kuasa dosa, dari kuasa kesalahan atau kuasa kematian kekal itu hanya bisa dan dapat dilakukan melalui dan di dalam Kristus Yesus yang telah membebaskan kita dari kuasa maut, kuasa kematian kekal itu, untuk boleh hidup baginya. Kita tidak perlu untuk membiarkan persoalan atau pergumulan hidup kita di masa lalu kita itu untuk mendikte
arah masa depan, langkah kehidupan kita untuk maju. Menurut pemahaman dari Rasul Paulus tentang pengampunan Tuhan Yesus Kristus bagi kita, bisa dan dapat menolong kita untuk mengatasi pergumulan atau persoalan masa lalu kita itu. Apabila kita bergumul dengan konsekuensi dari keputusan di masa lalu, kepada siapa kita harus meminta tolong agar dapat terus melangkah maju? Tentu saja satu-satunya sumber pertolongan atas diri kita umatnya ini adalah hanya dari Tuhan pencipta, pemelihara, dan sang pemilik atas hidup dan mati kita umatnya. Untuk itu ingatlah akan firman Tuhan sebagaimana yang dituliskan pada 2 Korintus 5 di ayat 17 ini. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami renungkan saat ini dan sekaligus harus kami hayati bahwa hidup kami ini harus kami sadari betul hidup untuk Tuhan, bahkan sampai mati kami pun mati untuk Tuhan. Maka perlu kami hayati bahwa hidup ini harus berlari-lari untuk tujuan memperoleh panggilan sorgawi yang tentu saja dapat kami peroleh dari Tuhan Allah melalui dan di dalam Yesus Kristus, dan dalam persekutuan Roh Kudus itu satu-satunya cara yang memang berkenan di hati Tuhan. Kami mohon berilah kiranya kekuatan dan keteguhan iman kami apabila kami saat ini sedang menghadapi hal-hal yang sangat menyusahkan, sangat tidak indah karena adanya kuasa sakit penyakit sedang membelenggu diri kami, Bapa. Kami mohon pertolongan Roh Kudus yang oleh kuasa-Mu yang tak terhingga itu pasti akan membebaskan kami, memulihkan kami dari kuasa sakit penyakit itu semua. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mau berdoa dan mengucap syukur dengan sepenuh hati kami. Amin.